Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Pemerintah akan memperketat mekanisme perjalanan transportasi pada saat musim mudik tahun 2021, yakni pada H-14 peniadaan mudik dan H+7. Kebijakan tersebut diambil sebagai antisipasi lonjakan jumlah pemudik yang hendak pergi dalam rentang waktu tersebut. Apakah Anda berencana untuk melakukan perjalanan transportasi di musim mudik? Terdapat beberapa pengetatan mekanisme yang harus Anda penuhi. Pengetatan tersebut akan dilakukan pada H-14 peniadaan mudik dan H+7 peniadaan mudik. Aturan tersebut terangkum dalam Adendum Surat Edaran Nomor 13/Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri selama H-14 peniadaan mudik, yaitu selama 22 April hingga 5 Mei 2021, dan H+7 peniadaan mudik, yaitu dari tanggal 18 hingga 24 Mei 2021. Sementara itu, masa peniadaan mudik tetap berlaku selama tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Tujuan Adendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Beberapa mekanisme persyaratan yang harus dipenuhi pada saat masa pengetatan perjalanan transportasi sebelum dan sesudah peniadaan mudik adalah calon penumpang pesawat wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan atau tes genosis C19 di bandara. Lalu untuk calon penumpang transportasi laut juga harus menunjukkan dokumen yang sama, kecuali bagi pelaku perjalanan pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan, kabupaten, provinsi, atau dengan kendaraan pribadi tidak diwajibkan. Kemudian calon penumpang kereta api juga diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil tes negatif COVID-19, seperti yang disyaratkan di pesawat dan kapal. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai dinamika sektor logistik dan pengetatan serta pelarangan mudik di tahun 2021 sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Akbar Johan, Sekjen Alfi atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia dan juga Direktur Utama Krakatau Bandar Samudra atau KBS. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi Mas Wiki, ya, salam sehat. Salam sehat, apa kabar Pak Akbar? Baik, alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu ya Pak Akbar. Baik, mengenai dinamika dari pelarangan mudik, lalu kemarin pemerintah sudah menyampaikan bahwa terdapat pengetatan mudik lah H-14 sebelum pelarangan mudik dan H+ setelah pelarangan mudik begitu. Bagaimana sebetulnya teman-teman logistik melihat ini Pak Akbar? Iya, sebenarnya larangan mudik khususnya untuk kendaraan berat memang setiap tahun sudah kita alami sebenarnya ya. Yaitu pembatasan armada yang berpotensi membuat kemacetan baik di jalan tol maupun di non-tol ya. Tetapi karena ini pertimbangannya adalah untuk mengontrol mobilisasi atau mobilitas manusia dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID, sehingga larangan mudik ini benar-benar dilakukan sangat ketat. Kami mengapresiasi untuk larangan mudik ini karena tentunya ini jauh lebih penting dalam menyangkut mengontrol bagaimana pandemi COVID tidak lebih luas penyebarannya. Namun dari sisi logistik ya, ini sebenarnya memberikan satu dampak positif ya, dan juga memberikan potensi pendapatan yang akan sangat besar bila mana pelaku-pelaku logistik ini cukup smart dalam menangani atau menanggapi larangan mudik ini. Karena budaya di negara kita, budaya mengirimkan parcel, mengirimkan makanan ya masih sangat tinggi. Sehingga potensi distribusi dalam pengiriman kebutuhan pada saat Lebaran memang akan sangat tinggi permintaannya, Mas Vicky.
Baik, dengan adanya pelarangan dan juga pengetatan transportasi pada saat musim mudik, artinya tidak ada pembatasan dan juga pelarangan operasional truk-truk logistik nampaknya Pak Akbar ya? Iya, iya, Baik, artinya betul. untuk kendaraan-kendaraan logistik akan lancar saja begitu pada saat mengirimkan ataupun mendistribusikan barang-barang yang kemudian dikirimkan oleh pengguna jasa. Baik, Ya. jika memang ini menjadi satu hikmah tersendiri lah untuk teman-teman industri logistik, artinya apakah Anda melihat adanya peningkatan jika dibandingkan dengan musim mudik di tahun lalu? Iya, eh, pemerintah sudah sangat bijak ya, artinya eh, tidak melakukan lockdown sama sekali, ya. Nah, dari sisi pengiriman barang ya, khususnya transportasi logistik, dibanding 2020, tentu di kuartal pertama ini, ya ini sangat signifikan kenaikannya. Kita sudah bisa merasakan mulai dari bulan Januari, Februari, dan di awal Maret. Ya, beberapa waktu lalu saya juga sempat mengunjungi beberapa mall. Ternyata toko-toko retail saya lihat sudah cukup tinggi ya pengunjungnya. Sehingga ini juga ada hikmah masyarakat kita tidak berbelanja ke luar negeri, tetapi spending di dalam negeri. Nah, inilah potensi-potensi ekonomi yang seharusnya bisa ditangkap oleh pengusaha industri logistik, Mas Vicky. Baik, kalau kita bicara spesifik mengenai prosentasenya ataupun secara kenaikan permintaan lah untuk jasa logistik, menurut Anda seperti apa angkanya? Angkanya, Mas, itu tidak kurang daripada 30% kenaikannya, Mas Vicky. Ya, ini juga didorong oleh pertumbuhan daripada marketplace ataupun e-commerce. Ya, karena WFH juga mendorong para masyarakat ya tetap melakukan aktivitasnya, namun dibantu dengan pembelian ataupun pembelanjaan secara online, secara daring. Disitulah peran daripada jasa logistik, terutama pengiriman ekspres, Mas Vicky. Oke. Ya, ada semacam double hikmah lah ya. Beberapa waktu yang lalu pada saat penerapan WFH dilakukan, PSBB dilakukan, banyak kemudian masyarakat melakukan berbagai macam aktivitas di rumah, melakukan belanja online, dan ini berdampak kepada teman-teman logistik. Plus juga sekarang ditambah ada pelarangan mudik dan juga pembatasan ataupun pengetatan lah transportasi pada saat musim mudik. Oke, proyeksinya tidak kurang dari 30% untuk peningkatannya atas permintaan jasa logistik di musim mudik di tahun 2021. Antisipasi apa saja yang kemudian dilakukan oleh industri logistik, Pak Akbar, untuk memenuhi peningkatan permintaan ini? Antisipasi terutama sebenarnya bagaimana para pengusaha logistik menyiapkan sumber daya manusianya, Mas. Ya, sumber daya manusia dan perusahaannya sudah sewajarnya melengkapi dengan teknologi. Ya, dengan maraknya platform pengiriman barang, trace and tracking, sampai ke fintech, pembayaran secara online, ini sangat membantu para pengusaha logistik untuk inline dengan para pengusaha e-commerce. Ya, sehingga jangkauan daripada distribusi barang logistik oleh pelaku transportasi dan logistik akan bisa menjangkau jauh lebih luas. Hal ini juga didorong daripada jangkauan internet yang sudah disediakan pemerintah. Untuk itu memang pertumbuhan dan kemajuan kota-kota besar yang layanan internetnya sudah di atas rata-rata daripada kota kecil, pertumbuhan e-commerce dan marketplace itu sangat tinggi. Nah, di situ juga jasa logistik mengikuti tren tersebut, Mas Vicky. Baik, terdapat maksimalisasi dari SDM dan juga teknologi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada saat pelarangan mudik ini ya. Dan sebetulnya juga ini sudah mulai terbentuk
pola penyesuaiannya pada saat memang permintaan juga tumbuh ketika WFH diberlakukan, e-commerce juga banyak yang kemudian masyarakat lah ya yang berbelanja secara online. Oke, kalau kita bicara mengenai logistik ini tentu saja segmentasinya bermacam-macam variatif, Pak Akbar. Menurut analisa Anda pada saat pelarangan mudik dan juga pengetatan transportasi pada saat musim mudik ini, mana yang pertumbuhannya paling signifikan? Dari pertumbuhan signifikan pasti masih seputar healthcare ya. Satu, dan juga adalah kuliner ya. Itu tidak bisa lepas. Dan sekarang menjelang Lebaran tentunya pertumbuhan fashion sangat tinggi, Mas Vicky. Ya, ini yang kita cermati tentunya teknologi serta mendukung dari sisi pengiriman dan packagingnya juga sangat menentukan keberhasilan daripada pengiriman barang tersebut dari penyuplai maupun sampai ke user, Mas Vicky. Ya, kondisi yang sama apakah terjadi di seluruh Indonesia terkait dengan peningkatan performa ataupun kinerja lah ya di sektor logistik, ataukah hanya di kota-kota tertentu saja, Pak Akbar? Iya, memang faktanya memang di lapangan kota-kota besar yang di mana infrastruktur daripada jaringan internet sudah merata, pasti akan pertumbuhannya melebihi daripada kota-kota yang belum merata jangkauan internetnya. Seperti di Indonesia Timur, memang masih sangat limited traffic ke sana, Mas Vicky. Sedangkan di kota besar, termasuk Medan, ya, dan juga didrive oleh populasi dan tingkat pendidikan, maka pertumbuhan di kota-kota besar sangat jauh dibanding kota-kota remote area misalnya, Mas Vicky. Baik, kondisi yang sama juga nampaknya kurang lebih akan terjadi pada saat pelarangan musim mudik ini ya, Pak Akbar. Iya. Baik, ya. Oke, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Pak Akbar, karena kita harus jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.